dalam usaha kita harus memilih usaha apa yang tepat untuk kita. Dalam memilih itu seperti sama halnya kita memilih istri atau pekerjaan atau apapun itu sama. Kembali lagi tentunya bersama kita berdua hanya di channel YouTube Terbang Tinggi, Learning Together, Strong Together. Nah, Maika, kali ini kita berada di salah satu kuliner yang setiap pagi itu ramai pengunjung. Nah, nama kulinernya adalah Soto Ketingan. Nah, kalian penasaran dengan kisah inspiratif sehingga usaha ini bisa berkembang dan menghasilkan cuan? Simak video selengkapnya hanya di channel YouTube Terbang Tinggi. Learning Together, Strong Together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanto, pengelola dari Soto Ketingan yang beralamat di Ketingan, Purwodadi, Melati, Sleman. Berdirinya Soto Ketingan ini sejak tahun 2016, bulannya Maret. Di awal kita berdiri Soto Ketingan, kita diawali mulai dari keluarga, ya dari istri, sama saya, sama istri, sama kakak saya. Dalam usaha kita harus memilih usaha apa yang tepat untuk kita. Dalam memilih itu seperti sama halnya kita memilih istri atau pekerjaan atau apapun itu sama. Nah, dimana pemilihan itu pasti melalui proses yang panjang. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa saya memilih usaha soto, itu mungkin udah bagian dari perjalanan saya. Nah, karena dulu saya juga berproses pernah usaha beberapa kuliner di daerah Sigan, pernah beberapa tahun, dan waktu itu kita juga mengalami usaha gagal, tapi kita terus berproses dan pada saatnya kita juga sampai menemukan sendiri, karena itu mungkin sudah qadarullah ya, sudah takdir di mana kita berada. Yang pastinya untuk ide itu pasti kita berproses, Mas. Nah, karena saya juga basic saya juga bukan dari dari keluaran mungkin pendidikan di restoran, juga kita belajar otodidak. Jadi semua berproses, sampai sekarang pun kita masih berproses. Kalau mungkin pelanggan dulu datang dari awal sampai sekarang pasti beda sekali, karena dari tempat, segi pelayanan, mungkin menu, kita terus berproses dan kita insya Allah akan terus berproses. Untuk kendala, saya lebih senang mengatakan bukan kendala, karena suatu usaha itu namanya bukan kendala, itu setidaknya tantangan aja, tantangannya berarti bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang harus kita lari, enggak. Itu adalah bagian dari usaha. Kalau misalnya itu disebut kendala, oke lah, kendala pasti ada dan mungkin banyak. Nah, kendala itu pun berproses sesuai kemampuan kita. Saya yakin saya tidak akan dikasih kendala yang tidak mampu saya atasi. Untuk yang Soto Ketingan, awalnya memang di sini dulu namanya Soto Sawah Ketingan, karena ada nama yang sama, betul bukan sawah ya, kita ganti nama. Setelah saya datang menikmati rasanya dari Soto Ketingan, ternyata seger pagi-pagi dengan tempat yang nyaman, suasana sawah. Monggo sedulur-sedulur, teman-teman yang mau sarapan pagi datang ke Soto Ketingan. Di sini pengalaman saya, makanan enak, murah, suasana nyaman, sejuk, dekat pepohonan, cocok buat makan berkeluarga di sini. Setiap misalkan kita bertemu di titik
katakanlah titik terlemah terendah kita itu kita kembalikan niatnya, niat kita itu untuk apa, terus kita yakini mungkin kita bisa, dalam bahasa kami muhasabah, ada bagian-bagian mungkin yang perlu diperbaiki. Nah, dari situ kita akan ketemu, oh ini mungkin inilah yang mungkin membuat titik-titik tersebut. Jadi dalam proses itu kita hilangkan hal-hal yang katakanlah kurang baik. Katakanlah maksudnya, jadi kita berusaha menghilangkan sesuatu yang membuat titik-titik itu terendah. Kita bagaimana caranya kita bisa terus Berpikir positif. ya berpikir positif, ya benar-benar. Awal modal itu mungkin banyak sekali ditanyakan di setiap usaha ini. Iya. Itu kayak jadi sesuatu hal pokok yang pemicu harus saya usaha harus ada modal sekian. Kalau setelah saya rasakan di sini modal yang saya miliki itu untuk nominal yang saya ingat itu dari mertua saya 10 juta. Untuk pemasaran kita fokusnya di offline. Jadi setiap tamu yang kita layani, kita harapkan tidak ada satupun tamu yang kecewa. Dari situ itulah pemasaran kita. Jadi orang yang datang satu orang itu adalah pemasaran kita. Untuk yang online kita memang nggak maksimal, dan kita lebih fokus ke yang namanya apa, gedok tular itu. Lahan ini dulu adalah milik mertua saya dan alhamdulillah dititipkan kepada kami, ya dipercaya untuk kami kelola. Dunia online kita belum bisa maksimal dan mungkin belum tertarik untuk mengarah ke sana. Mungkin untuk online kita fokusnya cuma di GoFood. Nah, GoFood itu pun kita terbatas untuk jam bukanya. Jadi kalau mungkin kalau Sabtu Minggu tanggal berapa itu nggak kita buka. Terus kalau siang ini cuma kita buka sampai jam berapa. Yang pastinya kalau saya nyebutkan nominal saya nggak bisa, karena saya memang nggak terlalu dalam hitungan rupiah, saya nggak terlalu kita proses hidup saya itu bukan untuk nominal itu. Jadi kita ya udah ini ada, kita gunakan untuk ini, alhamdulillah ada. Udah begitu. Pertanyaan yang mungkin untuk diri saya sendiri itu berapa yang bisa Anda keluarkan dari hasil kerja Anda. Secara gampangnya berapa yang bisa Anda sedekahkan untuk hasil ini. Begitu, bukan berapa yang Anda tabung, tapi berapa yang Anda keluarkan. Kita ya pengusaha pengennya berkembang di tempat, entah itu berkembang di cabang atau berkembang di sini terus berkembang gitu. Tapi untuk saat ini kita masih dalam menata manajemen karena selama ini saya masih banyak hal yang harus kita perbaiki dan bisa dimaksimalkan. Kalau misalkan itu diberi izin untuk meluas, ya bisa jadi seperti itu. Konsep saya adalah kedepannya bagaimana saya bisa mengembangkan, artinya kita luruskan niatnya saya. Kalau misalkan kita bisa berkembang, berarti kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain lebih banyak. Mengenai apakah ini akan diwariskan, tentunya saya tidak akan memaksa kepada mereka pasti punya jalannya sendiri-sendiri. Kalaupun jalannya adalah meneruskan dan mengembangkan, ya itu pun bisa terjadi juga. Misalkan kita sudah yakin untuk memilih jadi pengusaha dan kita sudah yakin mau usaha apa, itu tentunya segera saja dimulai. Yang pasti kita pertama harus niat, yakin, terus ya lakukan aja. Kebetulan saya punya beberapa teman yang sini menjalani usaha yang sama. Setiap usaha walaupun sama pasti mempunyai setiap ciri khas masing-masing. Kayak saya punya ciri khas sendiri dan mereka punya ciri khas sendiri. Nah, yang saya lakukan, saya nggak berusaha untuk meniru ciri khas mereka karena saya nggak mungkin bisa. Walaupun bisa saya menjadi nomor 2. Nah, di sini saya mempertahankan ciri khas saya sendiri yang memang itu saya ciptakan, maksudnya saya berproses sendiri. Dan disinilah
saya merasa yakin bahwa walaupun usaha itu kita sama, tapi kita pasti bisa berjalan bareng. Dan pelanggan kita sini sama, pelanggan sini juga masuk ke mereka, mereka juga masuk sini. Soto Ketingan ini selain sotonya yang enak, harganya juga terjangkau, menu pendampingnya juga lengkap, parkir luas, dan tempatnya juga nyaman. Pokoknya buat kalian para pencinta soto Ketingan ini wajib kalian kunjungi. Nah, buat teman-teman semuanya, mau tahu cerita-cerita atau kisah inspiratif usaha lainnya? Saksikan hanya di channel Terbang Tinggi, Learning Together, Stronger Together.